Selamat pagi anak yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang persiapan perkawinan. Pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 12. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala kasih karunia yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar tentang persiapan perkawinan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami perkawinan itu, sehingga kelak kami dapat menjalani hidup berkeluarga dengan baik, dapat menjadi keluarga yang kudus seperti keluarga kudus Nazaret. Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan belajar dahulu tentang arti dan makna perkawinan. Pandangan tradisional memandang perkawinan merupakan suatu ikatan laki-laki dan perempuan serta kaum kerabatnya. Itu secara tradisional. Kemudian hukum memandang secara yuris perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk hidup bersama di depan masyarakat, agama, dan negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu secara sah. Itu secara hukum. Kemudian pandangan sosiologi, perkawinan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus. Sedangkan pandangan antropologi, perkawinan merupakan persekutuan cinta, dari cinta, oleh cinta, dan untuk cinta. Kemudian pandangan agama-agama memiliki kekhasan khusus, tetapi pada intinya perkawinan merupakan suatu anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Kemudian kita akan melihat tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, keluarga yang bahagia, tetap, dan sejahtera. Itu kalau menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Kemudian Konsili Vatikan II mengatakan bahwa anak adalah mahkota cinta bapak dan ibunya. Bahagia merupakan hadiah cuma-cuma. Hubungan seksual merupakan bahasa cinta, bukan nafsu belaka. Kemudian tradisi gereja masa lampau melihat perkawinan itu bertujuan yang pertama itu untuk memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang kedua, memperoleh keturunan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan seksual. Nah, tujuan suami istri adalah membantu satu sama lain dan membiarkan diri dibantu oleh pasangan dalam perjalanan hidup menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu tujuan dari perkawinan. Kemudian kita akan melihat perkawinan sebagai suatu sakramen. Suami merupakan tanda kehadiran Allah bagi istri. Begitu juga dengan istri merupakan tanda kehadiran Allah bagi suami. Jadi suami itu adalah Allahnya istri, dan istri itu adalah Allahnya suami. Kemudian tanda cinta Kristus kepada gerejanya. Perkawinan Kristen merupakan gambaran dari cinta yang lebih mulia, yaitu persekutuan hidup Kristus dengan umatnya. Kemudian sifat-sifat perkawinan sakramental yang pertama itu adalah monogam. Monogam itu artinya satu istri, satu suami. Seorang pria dengan seorang wanita, itu disebut dengan monogam. Yang kedua itu adalah tak terceraikan. Jadi tidak terpisahkan dengan kuasa apapun. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu kata Matius bab 19 ayat 6. Kemudian tantangan dan kesulitan dalam perkawinan.
Yang pertama itu bersifat dari dalam atau internal, yaitu bosan atau jenuh, kemudian beda pendapat atau pandangan, tak serasi dalam seksual, perselingkuhan, dan kemandulan. Kemudian tantangan dan kesulitan dari dalam, dari suatu perkawinan, atau bersifat dari luar atau eksternal, suasana kawin cerai yang semakin meluas, kebiasaan berpoligami, cinta bebas dan pelacuran, media massa yang bersifat pornografi. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu ekonomi yang sulit. Itu juga merupakan tantangan suatu perkawinan yang bersifat dari luar atau eksternal. Kemudian kita akan melihat persiapan perkawinan. Di persiapan perkawinan, sebelum melakukan perkawinan kita perlu mempersiapkan apa saja persiapan itu. Yang pertama itu harus menyadari perkawinan dan hidup keluarga adalah suatu karir. Karena perkawinan itu merupakan suatu karir, maka persiapan secara matang. Nah, banyak perkawinan yang gagal karena tidak ada persiapan dan bukan menganggapnya sebagai suatu karir. Kemudian yang kedua itu memahami hukum sipil dan hukum gereja tentang perkawinan. Apa yang dikatakan oleh hukum sipil berkaitan dengan perkawinan? Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu kata hukum sipil. Kemudian hukum gereja mengatakan ketentuan hukum gereja berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan itu sah jika calon suami istri memberikan persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri di depan seorang imam dan 2 orang saksi. Kemudian perkawinan itu juga harus bebas dan ikhlas. Nah, syarat-syarat perkawinan itu menurut hukum gereja, diantaranya pria itu minimal 16 tahun, wanita itu minimal 14 tahun. Kemudian tidak impoten, tidak terkait perkawinan sebelumnya, tidak ada hubungan darah, dan tidak terlibat pembunuhan suami atau istri sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memilih pasangan yang baik dan benar. Pasangan yang baik dan benar itu seperti apa? Yang pertama itu sungguh mencintai kita dan sungguh kita cintai. Kemudian memiliki karakter yang baik dan pengertian, sehat jasmani dan rohani, usia yang agak sepadan, artinya kurang lebih lah. Pendidikan tidak terlalu berbeda jauh dan memiliki iman yang sama. Kemudian hal lain yang perlu dipertimbangkan, sebaiknya salah satu atau kedua-duanya sudah memiliki pekerjaan. Itu juga tidak kalah pentingnya. Kemudian hal lain yang perlu dipertimbangkan, sebaiknya sudah memiliki rumah atau tempat tinggal atau kontrakan. Kemudian sebaiknya juga sudah memiliki tabungan yang cukup sebagai modal hidup baru. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian, ini tugas untuk anak-anak. Yang pertama itu, amati dan renungkan menurut kamu apa yang menjadi sebab kandasnya hubungan keluarga. Kemudian yang kedua, apa gunanya masa pacaran dan pertunangan? Kemudian jawaban nanti dikirim ke WA. Bapak tunggu. Sebelum kita mulai atau menyelesaikan pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari kita hening sejenak. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami kembali memanjat puji dan syukur kehadirat-Mu secara khusus atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Bapa yang pengasih, bimbinglah dan sertalah kami, agar sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam mencari dan menemukan pasangan hidup kami kelak. Arahkanlah budi dan pikiran kami untuk selalu mencintai orang tua kami, tempat di mana kami dididik dan dibesarkan dengan penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup berkuasa bersama Dikau ya Bapa dalam persatuan dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai.